Tak kalah dengan Bali, Yogyakarta juga merupakan tujuan wisata para turis mancanegara dan Nusantara. Salah satu objek wisata yang terkenal tentu saja Keraton Kasultanan Yogyakarta. Kondisi geografis wilayah Yogyakarta meliputi sebelah utara terdapat Gunung Merapi Merbabu, sementara di sebelah selatan berbatasan langsung dengan pantai selatan. Sebagai gunung berapi yang masih aktif, Gunung Merapi merupakan objek penelitian bagi ahli-ahli pegunungan. Sampai saat ini, gunung ini masih terlihat sering mengepulkan asap panas. Bahkan tak jarang terjadi letusan. Seperti yang terjadi pada 8 Juni 2006, tepatnya pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Gunung ini meletus dan memuntahkan lahar panasnya yang meluncur menyapu semua pemukiman yang ada di kaki Gunung Merapi. Anda pasti pernah melihat air yang mendidih. Sekarang Anda bayangkan bagaimana jika air mendidih itu menyiram anggota tubuh Anda. Pasti anggota tubuh yang tersiram langsung melepuh. Tapi bagaimana jika yang menyiram anggota tubuh Anda bukan lagi air yang mendidih, tapi lahar panas langsung dari puncak gunung? Itulah yang dialami oleh Ibu Kusyati dan anak-anaknya ketika Gunung Merapi meletus. Keajaiban apa yang menyelamatkan mereka? Ini dia kisahnya. Hati-hati di sekolah ya. Ya Bu. Apa dengar kata Bu Guru sama Pak Guru? Ya Bu. Ini uang jajan buat kamu. Ini buat kamu. Ibu, kenapa sih setiap hari ngisiin uang 1.000? Iya kasihan. Buat orang minta-minta. Kita kan mesti berbagi, terutama dengan orang yang susah. Ya nak ya? Udah, aku berangkat dulu ya Bu. Hati-hati ya. Ibu. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Meskipun orang tak berpunya, Kusyati selalu ikhlas menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Kepedulian sosialnya tinggi terhadap orang-orang yang kekurangan. Sebuah gentong berisi air memang selalu tersedia di sudut luar rumah Kusyati. Gentong air ini umumnya memang ada di setiap rumah di perkampungan Kusyati. Gentong berisi air dingin untuk keperluan cuci tangan dan kaki jika para penghuni rumah pulang sehabis bepergian. Tapi hari itu Kusyati heran dan kaget karena gentong yang biasa berisi air dingin berubah menjadi panas. Kok panas? Astagfirullahaladzim. Saya bingung. Air di dalam gentong di depan rumah saya
kok berubah jadi panas? Padahal jelas-jelas air itu dingin. Akhirnya, saya lupa dengan keanehan itu. Ketika mendengar teriakan anaknya di luar rumah, Kusyati kaget dan panik. Ia berlari keluar rumah. Yayu! Win! Yayu! Win! Yuk, ada. Apakah berubahnya air di dalam gentong dan teriakan anaknya di luar rumah merupakan pertanda akan adanya bencana? Jangan kemana-mana, ikuti terus lanjutannya. Cuaca yang mendadak berubah gelap dan disusul suara menggelegar yang cukup memekakan telinga membuat Wiwin dan kawan-kawannya ketakutan. Anak-anak itu tak tahu apa yang terjadi. Mereka lari sekencang-kencangnya pulang ke rumah masing-masing. Wiwin dan Yayu tampak panik dan ketakutan. Wajah mereka begitu pucat. Mereka berlari dari satu ruang ke ruang lain sambil berteriak memanggil-manggil nama Kusyati, ibu mereka. Ibu! 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 Ibu nggak ada. Ibu! Ibu mana ibu? Ibu! Ibu di mana? Ibu! Ibu! Ibu ada mana? Ibu mana deh? Ibu, ibu mana ibu? Ibu di mana? Ibu, ibu di mana? Ibu. Bu, banyak cuciannya, Bu. Wah, begitu ya, Bu ya. Iya. Kemarin hujan terus ya, Bu ya. Bu, anak ibu nangis di rumah nyariin Wiwin sama Yayu. Nyariin ibu. Ya Allah, Ibu ada apa, Ibu? Ya Allah. Ibu, nggak tahu ya apa, Bu? Ya Allah. Nggak tahu. Kenapa ya? Kenapa ya dia cari saya ya? Ayo deh, Bu. Ayo, Bu. Tiba-tiba saja, suara letusan yang sangat keras kembali terdengar. Kusyati tersentak kaget dan mendadak rasa takutnya menguasai seluruh tubuhnya. Dia pun bergegas berdiri dan beranjak pulang. Win, ayo. Win, ayo. Setelah mendengar letusan gunung itu, saya teringat kedua anak saya. Katanya anak saya menangis di rumah. Ibu, ibu di mana ibu? Ibu, ibunya jadi kali. Ada apa sih ibu cari-cari ibu? Tadi aku nyala. Fokus! Ada apa Pak? Ada apa Pak? Merapi siaga 1. Iya Pak. Selamatkan diri kalian. Ayo kita ke sana Pak. Gunung Merapi itu mengeluarkan suara yang sangat dahsyat dan memuntahkan material lahar panas yang terus mengalir menuju ke lereng gunung. Ayo kita ngungsi nih cepetan. Ayo cepetan. Situasi makin mencekam. Penduduk mulai berlarian panik. Kusyati bergerak cepat membereskan pakaian seadanya untuk bekal mengungsi mereka. Sementara itu, puncak Merapi mulai mengepulkan asap panas dan lelehan lahar pun keluar dari kawahnya. Lahar panas mulai mengalir mendekati pemukiman rumah-rumah penduduk yang berada di kaki gunung. Menggelegak dahsyat,
dan membakar apa saja yang dilewatinya. Tuhan punya kehendak. Mas, Keajaiban pun terjadi. Kusyati melihat sosok almarhum ayahnya yang menyuruh mereka menaiki pohon yang biasa Kusyati rawat. Mereka pun bergegas menuju ke pohon itu dan menaikinya. lari ke pohon. Nak, ayo lari ke pohon, nak. Ayo, nak. Ayo, nak. Ayo, nak. Ayo, ayo. Ayo, nak. Cepat naik ke pohon, nak. Ayo, ayo. Ya Allah, nak. Ayo, nak. Naik ke pohon, nak. Naik ke pohon. Ayo, nak. Ayo, ayo. Ayo, ayo, nak. Ayo. Ayo, ayo. Cepat, sayang. Cepat, sayang. Aduh, ya Allah. Lahar panas itu terus menerjang dan menghanguskan apa saja yang ada di hadapannya. Tapi lahar panas itu tak membakar pohon yang dinaiki oleh Kusyati dan anak-anaknya sedikit pun. Keajaiban Tuhan menyelamatkan Kusyati dan anak-anaknya. Ibu adalah ibu yang membalas ibu. Ibu. Saya hanya bisa pasrah dan berdoa. Allah mengabulkan doa saya. Saya sekeluarga selamat. Slawi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Slawi berbatasan dengan Kecamatan Adiwerna di utara, Kecamatan Pangkah di timur, Kecamatan Lebak Siu di selatan, dan Kecamatan Dukuhwaru di sebelah barat. Namun terik matahari yang begitu menyengat di wilayah Slawi dan sekitarnya pada Senin 5 April 2007 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat berubah menjadi gelap. Awan hitam yang terus berjalan pun kian merata, hingga matahari yang begitu garang menyinari bumi langsung tenggelam. Sekitar 15 menit angin puting beliung menerjang wilayah tersebut dan meluluh lantahkan semuanya. Panas terik seperti ini bisa membuat tubuh kita berkeringat. Tapi bagaimana jika panas terik ini tiba-tiba berubah menjadi gelap dan angin kencang datang? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Dan kisah kita kali ini adalah menggambarkan keajaiban dan juga kepahlawanan seorang marbot yang berusaha menyelamatkan para warga di sekitarnya ketika peristiwa angin kencang di Slawi, Jawa Tengah. Bagaimana kisahnya?
Ini dia. Jamal dan Sutini sudah lama berumah tangga. Bersama Marni, anak perempuan satu-satunya, mereka menjalani kehidupan yang sederhana. Makanannya sudah siap. Ayo kita ke tempat Pak Ai di musola. Kehidupan mereka sangat bahagia, walaupun hidup mereka serba kekurangan dan tinggal di sebuah gubuk reot di belakang surau. Sutini sangat bersyukur mendapatkan seorang suami yang baik seperti Jamal. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Aisyah. Ini Mas sarapannya. Alhamdulillah. Pisang goreng, kopi. Aku mau berangkat kerja dulu ya, Mas. Nyuci yang di sebelah. Iya. Iya. Aisyah. Mama, aku mau pergi dulu ya. Hati-hati ya. Sekolahnya rajin, biar pinter ya. Jangan nakal. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Usman, saya bantuin ya. Ya, makasih. Jamal dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Dia tak segan-segan untuk menyapa dengan siapa saja yang ditemui, dan selalu siap menolong kepada orang yang meminta ataupun membutuhkan bantuannya. Jamal itu orangnya ulet dan selalu siap membantu siapa saja yang sedang mengalami kesulitan. Assalamualaikum. Jamal, bentar. Ini karpet dibawa masuk. Bentar lagi mau sholat lohor. Oh, iya Pak Haji. Jamal tampak begitu cemas dan gelisah siang itu. Tidak seperti biasanya, karpet surau itu terasa berat sekali. Biasanya Jamal kuat mengangkatnya sendiri. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Apanya? Kayak nggak seperti biasanya. Apa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya kok bisa cerobos sekali ya, beras yang saya beli bisa jatuh.
Suara Jamal yang merdu melengking ketika mengumandangkan azan zuhur membuat semua aktivitas warga terhenti dan segera menuju surau untuk melakukan sholat. Langit mulai mendung. Angin pun berhembus semakin kencang di perkampungan. Mereka yang sedang melaksanakan sholat zuhur tetap khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ayo Mas, makan dulu pulang. Udah siap? Ya. Udah, gini aja. Bunda pulang aja dulu, bawa Aisyah ya. Bawa khawatir langit udah kelapangan kayaknya mau hujan. Ya. Udah deh, ntar bapak nyusul, bapak mau berdoa dulu ya. Rumah aja ya. 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 Buru-buru ya Bunda ya, jangan sampai hujan di jalan ya. Jamal yang merasa akan terjadi sesuatu di desanya, dia segera masuk ke dalam surau. Jamal berdoa dengan khusyuk dan meminta pada Tuhan agar desanya tidak ditimpakan musibah. Perasaan saya waktu itu kacau. Dan saya mencoba untuk berzikir dalam sholat agar hati saya menjadi lebih tenang. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget ketika saya sedang memberi makan anak saya Sumarni. Saya mendengar Mas Jamal sedang mengumandangkan azan. Padahal belum waktunya asar. Saya langsung berlari menuju musola. Takut terjadi sesuatu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Belum waktunya azan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Surti yang berlari ke arah musola kaget melihat warga tampak panik dan berlari menyelamatkan diri. Ternyata angin puting beliung menyerbu perkampungan mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya harus telepon kepada warga agar cepat-cepat kumpul di surau ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya warga kampung sini, semuanya segera menuju ke musola. Semuanya berlindung di musola. Ada awan gelap, petir, dan juga angin yang sangat kencang. Jamal terus berteriak-teriak meminta warga yang berlarian panik untuk masuk ke dalam surau. Beberapa warga langsung berlari masuk ke dalam musola. Di
luar musola sejumlah rumah dan pepohonan porak-poranda dihantam angin puting beliung yang berkekuatan sangat besar itu. Semua warga panik dan lari ketakutan menyelamatkan diri masing-masing. Tuhan punya kehendak. Surau tempat Jamal dan para warga berlindung masih berdiri kokoh dan tak bergeming sedikit pun. Hingga para warga selamat dari amukan puting beliung itu. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu. Ya Allah, buka kami. Ibu-ibu semuanya boleh keluar dan untuk menengok rumahnya masing-masing ya. Ibu-ibu dan anak-anak boleh keluar dan pulang ke rumahnya masing-masing untuk nengok keadaan rumah ya. Siapa tak kenal Jogja? Kota dengan segudang julukan. Kota gudeg, kota pelajar, kota perjuangan ataupun kota budaya. Yogyakarta juga dikenal dengan keraton kesultanannya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Hamengkubuwono ke-10. Meski seorang raja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dikenal sangat dekat dengan rakyatnya. Kedekatan inilah yang membuat warga Yogyakarta menjadi tentram dan dikenal guyup. Tapi, keguyupan dan ketentraman warga Yogyakarta tiba-tiba terusik oleh bencana alam yang cukup dahsyat. Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi melanda Yogyakarta dan sekitarnya. Bencana memang tidak memandang tempat dan waktu. Setiap detik bencana bisa saja menimpa kita. Alam yang seharusnya menjadi sahabat manusia seringkali murka karena ulah manusia itu sendiri. Namun keajaiban selalu terjadi tanpa kita menyadarinya. Dan kisah kali ini penuh dengan keajaiban. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Apa kabar? Baik kakak. Mamanya mana? Oh iya, mama kakak udah sampai. Kak Dewi. Apa kabar? Baik kak. Gimana sayang? Kadang sama di jalan gimana mama? Kangen sekali sama kamu dong. Aku juga mama. Gimana dok? Gejalanya aman? Masuk dok, masuk.
Dalam kesehariannya, Dewi memang dikenal sebagai figur yang ringan tangan. Ia selalu berinisiatif membantu orang yang tampak kesusahan meski orang itu tak pernah meminta bantuannya. Udah, kalau kamu nggak mau ikut nggak apa-apa. Tapi kamu jaga rumah baik-baik ya. Iya, Pak. Tadinya Dewi pengen ikut, Pak. Cuman Papa tahu kan Dewi capek banget, pengen istirahat. Ya udah ya, Mas. Salam buat keluarga di Klaten semuanya ya. Iya, nanti non sampai ya, Kak. Iya. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Ya. Tak ada pikiran atau firasat apapun ketika Dewi memilih tinggal di rumah seorang diri. Orang tua dan adik-adiknya pun tak mempermasalahkan, karena mereka tahu Dewi baru sehari berada di rumahnya, mengisi liburan kuliahnya. Iya. Ih, bawel. Dewi tampak begitu cemas dan sulit berkonsentrasi dalam membaca bukunya. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Saya nggak tahu apakah ini sebuah isyarat dari Allah atau bukan. Tapi yang pasti saya mimpi buruk sekali, bermimpi dikafani oleh orang-orang banyak. Dewi yang bermimpi buruk tak berpikir kalau itu sebuah isyarat bagi dirinya. Dia berusaha menenangkan dirinya dengan meminum segelas air. Waalaikumsalam. Wah, Nenek, ada yang bisa saya bantu? Oh, ini mau numpang tanya kartu namanya. Mau cari siapa, Nek? Saudara. Oh, tunggu ya, Dewi. Nggak tahu kenapa saat itu saya mau mengantar nenek itu ke alamat yang dicari. Oh, di sini bukan alamatnya, Nek. Tapi Dewi tahu alamatnya. Tunggu sebentar ya, Nek. Nanti Dewi antar.
Selang beberapa meter sepeda motor milik Dewi berjalan, tiba-tiba saja gempa bumi mengguncang hebat. Orang-orang berteriak panik dan ketakutan. Mereka semua lari berhamburan keluar rumah. Waktu itu saya panik sekali. Guncangan gempanya sangat kuat. Saya hampir terjatuh di atas motor. Dan anehnya, nenek yang saya boncengin itu tiba-tiba menghilang. Perasaan Dewi begitu takut ketika melihat keadaan sekitar yang dilaluinya. Dewi pun terus memacu motor bebeknya agar segera tiba ke rumahnya.